Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan bermacam nikmat dan rahmat pada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat mengikuti sunnah Sayyidil Anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi peluang untuk hidup, untuk melanjuti perjalanan hidup demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sepantasnya kita bersungguh-sungguh untuk meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan. Karena itulah faktor utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dengan penuh keimanan dan ilmu dan harapan agar semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat cepat perjalanan waktu. Hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu senantiasa silih berganti. Ternyata perjalanan waktu itu, pergantian siang dan malam, terdapat di dalamnya mau'izah, pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang ingin mensyukuri Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan karunia yang senantiasa ia rasakan sepanjang hidupnya. Tidak terasa, ternyata kita telah berada di tahun 1434 Hijriah. Umur kita bertambah dan ajal semakin dekat menjemput kita. Dunia semakin hari semakin cepat berlalu untuk meninggalkan kita, atau kita meninggalkannya. Akan tetapi, suatu pertanyaan yang pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi mau'izah bagi kita, agar kita sadar, agar kita ingat, agar kita bisa menjadikan perjalanan hidup itu sebagai momen untuk mencari, atau sebagai peluang untuk mencari kebaikan, dan memotivasi kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, yaitu untuk melakukan muhasabatun nafs. Untuk melakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Jangan sampai perjalanan waktu yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada kematian, yang senantiasa membawa kita untuk lebih dekat meninggalkan kehidupan yang fana ini,
Jangan sampai hal itu kita lupakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pergantian siang dan malam itu sebagai mau'izah, pelajaran. Waktu yang sama merupakan ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk apa ayuhal ikhwah? Sebagai tempat, sebagai peluang dan kesempatan bagi kita untuk tafakkur dan tadakkur, mengambil pelajaran, untuk mengingat Allah, untuk tafakkur dan merenungi dan menghayati akan hakikat kehidupan dunia ini, dan untuk menghayati apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Di waktu yang sama, hal itu apabila kita tafakkur, menghayati, merenungi, dan untuk menghitung-hitung kembali nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan berikan kepada kita, maka akan timbul suatu sikap, yaitu asyukur. Mensyukuri nikmat, mensyukuri kesempatan, mensyukuri hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, bagi mereka yang menginginkan, yang ingin tadzakkar, ingin mengambil pelajaran, ingin menghayati, kemudian syukura, ingin mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah muhasabatun nafs merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan ia merupakan faktor utama yang akan membawa kepada kebaikan, dan juga merupakan unsur yang sangat sensitif di dalam memperbaiki jiwa. Permasalahan yang sangat prinsip di dalam memperbaiki jiwa dan membersihkan hati dari segala bentuk penyakit hati. Jiwa kita adalah jiwa yang senantiasa menyuruh pada kejahatan. Karena itulah karakternya. Qala Allah Ta'ala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya jiwa la'ammaratun bis-su' adalah jiwa yang senantiasa, yang selalu mengajak kepada kejahatan. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menjelaskan dalam ayat lain bahwasanya kebaikan dan kemuliaan jiwa tersebut hanya ada di dalam membersihkan jiwa itu dari segala bentuk penyakit hati, membersihkan jiwa dari segala noda yang telah mengotorinya, syubhat dan syahwat. Qala Allah Ta'ala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Dengan apa mereka mensucikan jiwa? Dengan ilmu nafi' wal amal salih, ketakwaan kepada Allah, akhlak yang mulia, dan segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Dan sungguh sangat celaka orang yang telah mengotorinya dengan kejahilan, dengan maksiat, akhlak yang jelek, dan seluruh larangan yang dilarang oleh agama. Kemudian ketahuilah ikhwatal iman, bahwasanya jiwa kita tidak akan mungkin bersih dari penyakit hati kecuali bila kita melakukan dua proses, dua langkah yang positif. Yang pertama adalah dua usaha yang sangat terpenting dalam hidup ini. Yang pertama adalah muhasabatuha, dan yang kedua mukhalafatul hawa. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilaju maradil qulub ilajan muhasabatuha wa mukhalafatu hawa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk memperbaiki jiwa, untuk mengobati penyakit hati,
untuk menyembuhkan penyakit hati, ada 2 resep. Yang pertama adalah untuk senantiasa muhasabatah, melakukan muhasabah, introspeksi. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk menyelisihi keinginan hawa nafsu itu. Akan tapi, kata beliau, kehinaan jiwa maka akan terdapat di dalam, pertama, tidak melakukan muhasabah, dan yang kedua, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabatun nafs merupakan bekal utama yang akan kita persiapkan untuk menempuh perjalanan akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal menghadapi yaumil akhirat. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari kematian, untuk hari esok, untuk yaumil qiyamah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca tadi. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, kemudian memerintahkan kita untuk mempersiapkan perbekalan untuk yaumil qiyamah, kemudian memerintahkan lagi untuk bertakwa. Kenapa demikian? Kenapa perintah untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian berada di antara perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal ini menjelaskan pada kita, pertama, bahwasanya muhasabatun nafs, mempersiapkan perbekalan, memperhatikan zat untuk perjalanan akhirah merupakan amalan yang sangat diperintahkan di dalam agama. Yang kedua, persiapan yang paling utama yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian ayyuhal ikhwah adalah taqwa Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu, persiapan adalah at-taqwa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin, jiwa yang selamat, jiwa yang bahagia, jiwa yang mendapatkan kemuliaan adalah jiwa yang senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Dan jiwa yang senantiasa melakukan muhasabatun nafs dan beramal untuk hari kematian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil aman. Seorang yang bahagia adalah orang yang senantiasa dana nafsah, yaitu muhasabatun nafs. Senantiasa introspeksi diri. Kemudian dia beramal untuk hari setelah kematian. Adapun orang yang lemah, orang yang sengsara, orang yang celaka, orang yang hina adalah mereka yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, kemudian berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beramal, dia hanya berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan, berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan, tapi dia tidak beramal. Dan ia senantiasa tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan introspeksi, muhasabatun nafs adalah jalan, adalah sifat dan karakter yang senantiasa dimiliki dan jalan yang senantiasa diikuti oleh seorang mukmin. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, la talqal mu'mina illa yuhasibu nafsah fayaqulu ya nafs madza aradti an ta'mali
Wa madza aradti an ta'kuli? Wa madza aradti an tashrabi? Wal 'ajizu yamdi quduman wa huwa la yuhasibu nafsah. Kamu tidak mendapatkan seorang mukmin kecuali ia senantiasa melakukan introspeksi diri. Dia senantiasa menanyakan, bertanya pada dirinya, wahai jiwa, apa yang Anda ingin lakukan? Wahai jiwa, apa yang Anda ingin makan? Wahai jiwa, apa yang ingin Anda minum? Dan seterusnya. Akan tapi seorang yang lemah, yang sengsara, dia berjalan dalam kehidupan dunia ini, senantiasa berjalan, akan tapi dia tidak memperhatikan muhasabatun nafs dan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullahu aidan, ma zala al-mu'minu bi khairin ma kana fi qalbihi idza kana fi qalbihi wa'idun wa kanat al-muhasabatu min himmatihi. Senantiasa seorang mukmin itu dalam keadaan baik apabila masih ada dalam jiwanya penasihat yang akan menasihati dia dalam hidup ini, dan apabila introspeksi dia merupakan prioritas dia dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita lakukan dalam introspeksi diri dan muhasabatun nafs? Yang pertama, kita harus melakukan muhasabah tentang keilmuan kita. Apa yang telah aku pelajari? Apa yang telah kita pelajari? Dan sejauh mana keilmuan kita tentang agama ini? Sementara ilmu adalah sumber kemuliaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Apakah tahun 1433 Hijriah sama dengan 1434 Hijriah? Apakah hari ini lebih baik dari yang sebelumnya? Tentang keilmuan kita, ma'rifatullah, tentang pengenalan kita terhadap agama ini, dan tentang ma'rifatu kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita orang yang bersungguh-sungguh menghadiri at-ta'lim, menghadiri majalisul ilm, atau orang yang tidak pernah menghadiri majalisul ilm kemudian kita menginginkan kebaikan? Yang kedua, muhasabatun nafs terhadap amalan kita. Ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Dan sudahkah amalan tersebut sesuai dengan ikhlas, berlandaskan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah yang amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri. Sudahkah kita telah berakhlak mulia? Dan akhlak mulia adalah suatu sifat dan karakter, suatu permasalahan yang tidak bisa dipisahkan di dalam Islam. Karena inilah yang akan menghias, memperindah dan mempercantik karakter dan sifat dan kepribadian seorang muslim. Dia beriman, beramal soleh, kemudian hidupnya senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ayol ikhwah, husnul khuluq adalah menginginkan kebaikan pada saudara kita kaum muslimin sebagaimana kita menginginkan hal itu untuk diri kita sendiri. An tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu, untuk saudaramu sebagaimana kamu menginginkan hal itu untuk dirimu. Sudahkah kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia? Ketakwaan dan akhlak yang mulia merupakan faktor utama untuk masuk surga. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah ditanya, apakah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Sudahkah kita mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk menghadapi hari kematian? Atau kita masih terlena dalam kehidupan dunia, kemewahan dunia, dan masih tertidur dalam mimpi dan tidur yang nyenyak kita, sehingga masih malas untuk beramal, masih malas untuk belajar, beramal, dan memperbaiki diri? Atau kita masih berlari
berlari di belakang dunia dan berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan dunia, sehingga begitu ajal datang, tatkala itu datang penyesalan, tapi tidak ada lagi manfaat penyesalan tatkala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muhasabatun nafs, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ada 7 perkara yang harus kita lakukan, yang harus senantiasa kita jaga agar muhasabatun nafs teraplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita senantiasa menjaga anggota yang 7. Yang pertama adalah lisan. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga mulut. Yang keempat lisan. Yang keempat telinga. Yang kelima tangan. Yang keenam kaki. Dan yang ketujuh adalah al-fardu, itu kemaluan. Semua ini harus kita jaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, agar hati senantiasa bersih, jiwa senantiasa suci. Karena inilah madakhil, pintu yang lewat pintu tersebut kemungkaran dan kejahatan akan masuk mengotori hati. Lisan dijaga dari perkataan yang kotor. Pandangan dijaga dari melihat hal-hal yang haram. Lisan, mulut dipelihara dari memakan yang haram. Telinga dipelihara dari mendengar yang haram. Tangan dipelihara dari mengambil dan memegang yang haram. Kaki dipelihara dari melangkah pada yang haram. Dan kemaluan dijaga, jangan sampai dirusak dan dikotori dengan melakukan fahsya dan perzinahan. Karena semua itu telah terdapat dalam Al-Quran, perintah untuk menjaga dan memeliharanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Allah mintakan kita untuk berkata yang baik. Ya ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selanjutnya, tangan, kaki dan yang lain-lainnya diperintahkan kita untuk menjaganya dan untuk menggunakannya kepada ridha dan jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang harus kita perhatikan di dalam muhasabatun nafs adalah muhasabatun nafs sebelum kita beramal. Apakah amalan yang akan kita lakukan? Amalan yang motivasinya adalah mengharapkan ridha Allah atau riya? Dalam kita beramal, apakah tujuan kita mengharapkan ridha Allah? Kemudian setelah beramal, sudahkah amalan tersebut sesuai dengan perintah dan juga sesuai dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul? Kemudian di dalam beramal, sudahkah kita melaksanakan hak-hak Allah, menunaikan hak Allah? Yang pertama ikhlas, kemudian memberikan nasihat kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk senantiasa mengikuti Rasul dan beramal. Kemudian yang keempat adalah untuk senantiasa kita menyaksikan kebaikan Allah pada diri kita. Yang kelima, untuk senantiasa bersaksi tentang minnah dan karunia Allah pada kita. Dan yang terakhir, kita senantiasa meyakini bahwasanya masih banyak kekurangan di sana sini di dalam mengaplikasikan hak-hak dan kewajiban Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa membantu kita untuk muhasabatun nafs? Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya balasan dari muhasabatun nafs adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan muhasabatun nafs maka juga hisab di yaumil akhirah akan semakin ringan dan semakin mudah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyuhal muslimun ayyuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuhu qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm.
Wahai manusia, hendaklah kalian melakukan muhasabatun nafs sebelum kalian dihisab yaumil akhirah, dan timbang-timbanglah amalan kalian, diri kalian sebelum kalian akan ditimbang di akhirat kelak. Dan sesungguhnya akan lebih mudah bagi kalian di dalam hisab yaumul qiyamah apabila pada hari ini kalian melakukan muhasabatun nafs. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita semua dibimbing oleh Allah untuk melakukan muhasabatun nafs di awal tahun 1434 Hijriah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan hidayah kepada kita agar kita telah siap atau untuk mempersiapkan perbekalan menghadapi hari kematian dan perjalanan yang sangat jauh yang tidak ada batasnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat muhasabatun nafs bahwa seorang akan mengetahui sisi kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Bila ia mendapatkan kekurangan, maka dia lengkapi dengan kebaikan. Bila dia mendapatkan kebaikan pada dirinya, maka dia senantiasa mempertahankan dan untuk meningkatkan dan berusaha untuk senantiasa istiqamah dan teguh di atas ajaran dan ketaatan tersebut. Kemudian dengan muhasabatun nafs, kita akan semakin mengenal hak Allah atas diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah atas diri kita adalah an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Itu agar Allah senantiasa ditaati dan tidak didurhakai, dan untuk senantiasa kita ingat pada Allah, banyak berzikir dan tidak dilupakan, dan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufurinya. Itulah secara global hak Allah terhadap seorang hamba di dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah ikhwatal iman, kita sekarang berada di bulan Muharram, maka di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini adalah berpuasa di Yaumul Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan sebaiknya dalam melakukan puasa Muharram tersebut didahului dengan puasa 1 hari, kemudian diakhiri dengan atau berpuasa setelahnya. Jika kita tidak mampu, maka cukup berpuasa dalam Asyura atau berpuasa sebelumnya tanggal 9 atau tanggal 10 atau tanggal 10 atau dan kemudian dengan tanggal 11. Hal ini karena puasa Yaumul Asyura adalah puasa yang besar pahalanya, yang akan mengampuni dosa setahun yang silam sebagaimana kata Rasulullah SAW. Adapun mengkhususkan Muharram dengan hari-hari dan peringatan-peringatan tertentu, maka itu semua adalah hal yang mengisi sunnah Rasulullah. Terlebih lagi mereka yang menjadikan Muharram 10 Asyura sebagai hari belangsukawa mereka, memperingati hari kematian Husain dengan meratap dan menangisi, memukul badan dan melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah. Kesemuanya itu adalah permasalahan yang menyelisih agama dan bid'ah munkarah yang tiada lain adalah hal yang menyelisih sunnah, dan tentu itu bukanlah sebagai bukti kecintaan pada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah dari segala penyimpangan dan jangan kita mulai tahun baru ini dengan maksiat pada Allah, tapi dengan meningkatkan ketakwaan dan mempertebal keimanan dan untuk senantiasa bertakwa dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا للقيام بمحاسبة أنفسنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للقيام بمحاسبة أنفسنا. اللهم وفقنا للقيام بمحاسبة أنفسنا، وفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، وارزقنا رزقا حلالا يا رب العالمين. اللهم احفظ أبصارنا وسمعنا وأسماعنا وجميع أعضائنا من الوقوع في المحرمات والمعاصي يا رب العالمين، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ووفقنا لاتباع سنة نبيك ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.